Septi, ini sudah mulai di-record. Kita mulai untuk melaksanakan tugas coaching yang pertama dari kasus yang pertama. Saya sebagai coach dan Bu Septi sebagai coach. Begitu nggih. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dimulai. Assalamualaikum, Bu Kelly. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Alhamdulillah Bu, baik. Eh, oh iya, Bu Septi, bagaimana juga kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik-baik juga. Tapi kalau saya lihat itu beberapa hari ini Bu Septi itu kok kayaknya kurang bersemangat ya, nggak kayak seperti biasanya gitu. Nah kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira apakah Bu Septi ada masalah? Hmm, iya, Bu. Sebenarnya saya ada sedikit masalah. Begini, Bu. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas agar anak-anak itu lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, terutama pelajaran saya, yaitu pelajaran ekonomi. Begitu, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali itu Bu. Nah, kalau begitu coba ceritakan Bu, apa sih tujuan yang Ibu ingin tingkatkan dalam kompetensi tersebut? Tujuan saya yaitu saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswi saya, Bu, di kelas. Itu, Bu. Oh, begitu. Kalau begitu yang Bu Septi ingin itu dalam pembelajarannya itu bisa mengelola kelas begitu nggih? Supaya kelasnya itu kondusif ngoten. Betul, Bu? Iya, benar, Bu. Saya ingin melakukan eh, pembelajaran, bisa mengelola kelas dengan baik, tercipta kelas yang bisa kondusif, menarik, dan anak-anak tuh bisa senang mengikuti pelajaran saya, Bu. Gitu. Oh, gitu nggih. Baik, Bu. Nah, sejauh ini, yang bisa atau yang sudah Bu Septi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa, Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Oh, gitu. Nah, kalau menurut Bu Septi, yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut itu apa, Bu? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, sehingga Hmm. mengganggu teman-temannya, Bu, gitu. Oh, ngoten. Eee, kalau gitu, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut itu, Bu Septi itu butuh apa gitu? Hmm, Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, gitu, Bu. Oh, ngoten, nggih nggih nggih. Kalau begitu coba mari kita bahas, Bu, strategi untuk mengendalikan siswa itu yang suka bicara saat pelajaran, itu strateginya gimana gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, ya. Oke. Kalau begitu, kita mungkin perlu paham dulu, Bu, penyebab siswa itu suka berbicara misalnya saat pelajaran langsung. Misalnya, eee, masalahnya itu apa gitu, Bu? Apa mungkin dia Bu, itu menurut Bu Septi itu yang merupakan penyebab siswa, di kelas itu jadi ngomong sendiri itu yang apa gitu? Kalau menurut saya, anak-anak itu karena tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan, mungkin terus kemungkinan mungkin bosan dengan eh, pembelajaran di kelas, begitu, Bu. Oh, ngoten. Nggih nggih. Kalau jika demikian gitu, kira-kira menurut Bu Septi, sebagai guru gitu, Bu Septi, apa yang bisa Bu Septi lakukan gitu?
agar siswa itu bisa memahami materi dengan baik gitu, juga terus nggak bosan gitu. Nah, yang menurut pandangan Bu Septi itu sebaiknya itu Bu Septi itu seperti apa gitu? Oke Bu, Eee, menurut saya sepertinya saya perlu untuk, memberikan pembelajaran atau penjelasan materi dengan lebih jelas lagi dan menarik, kepada siswa. Kemudian juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, inovatif, agar siswa itu tidak membosankan, Bu. Oh, ngoten. Mungkin ada lagi Bu, selain itu, selain yang disebutkan Bu Septi, apakah ada lagi? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan yang positif kepada siswa yang tidak berbicara, kemudian memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Itu ya Bu ya. Oh, nggih nggih. Kalau begitu, eee, tadi setelah Bu Septi bercerita gitu, kemudian mencurahkan isi hati panjenengan. Nah, sekarang keadaan Bu Septi bagaimana? Apakah sudah lebih baik? Iya Bu, saya sudah mulai memiliki gambaran ya Bu ya, apa yang harus saya terapkan di kelas nanti, itu Bu. Nah, nggih nggih. Oke, kalau gitu, Bu Septi punya rencana nggak untuk mengimplementasikan strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Strateginya yang jenengan sampaikan tadi itu eh, rencananya gimana untuk mengimplementasikan hal tersebut? Iya Bu, ada. Mungkin langkah pertama ya Bu ya, saya Nggih. akan menyusun materi yang dapat menarik minat siswa agar mereka bisa fokus. Kemudian saya akan mempelajari metode-metode yang lebih variatif lagi agar proses pembelajaran di kelas itu lebih hidup dan tidak membuat jenuh siswa. Begitu Bu. Oh, ngoten. Nggih. Nah, dari rencana jenengan tadi, kira-kira di sekolah itu, di sekolah Bu Septi itu ada nggak yang bisa diajak kerja sama gitu untuk mengatasi masalah tadi gitu Bu? Ya, pasti ada Bu. Nanti saya akan berdiskusi lagi dengan yang pertama mungkin dengan Bu Dila, yang kedua mungkin dengan Bu Ella mengenai metode-metode pembelajaran yang tepat dan menarik yang dapat diterapkan di kelas. Gitu, Bu. Oke. Nah, kira-kira Bu Septi akan mulai melakukan rencana tadi itu kapan Bu? Secepatnya, Bu. Karena saya pikir lebih cepat itu lebih baik, mengingat pembelajaran di sekolah sekarang ini kan sudah mulai aktif. Oh, ngoten nggih. Nah, kalau karena tadi kan sudah dibuat rencananya, eee, sekarang yang membuat Bu Septi itu yakin kalau Ibu, bisa melaksanakan hal tersebut itu gimana? Iya, Bu. Insya Allah saya akan komitmen saya itu saya akan jalankan mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Nggih, baik Bu, baik. Nah, karena tadi sudah punya rencana, monggo bisa dilaksanakan rencana aksinya. Semoga dari pertemuan ini, dari solusi yang jenengan tadi sudah sampaikan gitu, sudah menemukan titik terang dari permasalahan itu. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu rencana panjenengan. Semoga Allah mudahkan. Nah, nanti kalau sudah diterapkan, sudah diimplementasikan, bisa nih kapan-kapan Bu Septi juga bisa ketemu lagi, bisa sharing-sharing lagi. Iya, Apakah Bu.
rencana tadi yang sudah dilaksanakan apakah berhasil atau berdampak baik kepada siswa-siswa panjenengan. Ngaten nggih Bu nggih. Iya Bu, terima kasih. Baik Bu, saya lega sekali bisa bercerita, bisa sharing sama Bu Kelly, dan saya sudah ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk mengatasi permasalahan saya ini. Terima kasih Bu. Nggih, sami-sami Bu Septi. Sampai jumpa lagi di lain waktu nggih. Semoga Puji Bu. bermanfaat. Matur suwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Alhamdulillah. Ini tadi yang yang kasus satu ya Bu ya, dari Ya, jenengan sebagai coach. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua, kedua. di mana panjenengan sebagai coach dan saya sebagai coach. Begitu nggih Bu Septi? Ya, iya Bu. Yes, siap. Yes, siap Bu Septi? Bentar. Oke. Bentar Bu. Oke. Siap Bu. Sampun. Ampun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih Bu. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Kelly. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Semoga Bu Septi juga baik ya. Mohon maaf Bu Septi, saya mengganggu waktunya. Saya mau sharing sama jenengan. Apakah jenengan ada waktu? Oh iya Bu Kelly, silahkan. Insya Allah ada waktu. Ada apa nggih? Oke, terima kasih Ibu sebelumnya. Gini Bu, saya itu mau sharing sama jenengan. Ada saat ini. Tuh. Nah, jadi saya itu punya masalah di kelas. Saya itu punya salah satu murid gitu. Itu tuh tidak melaksanakan kesepakatan kelas. Padahal kita sudah menyepakati beberapa kesepakatan kelas. Di antaranya jadi kita itu sebagai guru dan murid itu juga harus disiplin dan saling menyayangi dan menghormati satu sama lainnya gitu Bu. Kalau boleh tahu, murid tersebut kira-kira tuh melakukan apa ya Bu ya? Jadi gini Bu, kita kan punya kesepakatan untuk saling menghargai, saling menyayangi, dan juga disiplin. Tapi murid tersebut itu tuh kok sering datang terlambat begitu. Kemudian kalau selama pembelajaran di kelas itu tuh dia tuh sering membuat kegaduhan gitu Bu, rame sendiri, terus jadi suasana kelas itu jadi tidak kondusif gitu. Akhirnya mengganggu pembelajaran yang saat itu terjadi. Jadi proses pembelajaran yang berlangsung itu tidak kondusif, terkendala karena murid tersebut membuat kegaduhan gitu Bu. Oh, begitu nggih Bu nggih. Ya, kemudian yang dihadapkan Bu Kelly itu seperti apa ya? Dan sebetulnya kan saya tuh berharap kelas saya itu bisa kondusif begitu Bu saat pembelajaran. Kemudian saya berharap semua murid itu bisa melaksanakan kesepakatan kelas, termasuk murid tersebut itu ya kalau bisa ya datang tepat waktu gitu, nggak terlambat Iya, lagi. ya. Kemudian kalau di kelas ketika pembelajaran berlangsung itu kalau bisa ya mau mendengarkan, kemudian tidak membuat kegaduhan gitu. Jadi teman-temannya yang ada di sekitar itu tuh merasa nyaman gitu loh Bu di kelas, biar nyaman bisa mendengarkan penjelasan guru. Nah, karena itu saya tuh pengennya kelas saya itu bisa kondusif begitu Bu. Jadi murid-murid dan teman-temannya itu merasa nyaman kalau belajar di dalam kelas gitu Bu. Iya. Kalau menurut jenengan, menurut Bu Kelly,
kira-kira apa ada kebutuhan murid yang belum terpenuhi sehingga murid bisa seperti itu, Bu? Nggih, saya juga agak, bingung, Bu, apa ya, atau mungkin, dia itu merasa kurang, apa ya, yang belum terpenuhi mungkin, di sisi kesenangan atau kebebasan gitu ya, Bu. Jadi tuh Bisa juga, dia Bu. itu, eee apa ya, merasa kalau melihat temannya gaduh atau kelasnya itu gaduh itu tuh kok dia kok senang gitu. Kemudian, tentang kedisiplinan dia itu kok pengen bebas gitu, nggak mau, mentaati peraturan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama di kelas gitu, Bu. Atau mungkin itu ya, Bu, ya, kesenangan dan kebebasan gitu ya, Bu, ya? Ya, bisa juga gitu, ya. Kemudian jika menurut Bu Kelly seperti itu, apakah Mhm. ada yang bisa Bu Kelly lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak itu, Bu? Nggih, saya itu juga agak bingung, Bu, karena memang di sekolah, saya itu sepertinya tuh kan sudah ada jam istirahat ya. Jam istirahat itu sepertinya tuh anak-anak sudah cukup, cukup untuk, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Mungkin bisa bersenda gurau dengan temannya, bercerita, makan, minum, atau bermain begitu kan, sudah ada jam waktu istirahat begitu, nggih. Itu juga sudah pernah saya sampaikan ke anak-anak. Kalau jam istirahat itu bisa digunakan hal tersebut. Jadi kalau pembelajaran itu bisa fokus gitu. Atau kalau menurut saya kan sudah tercukupi gitu, Bu. Apa mungkin dari lingkungan rumah gitu ya, Bu, ya? Bisa jadi, Bu. Eh, Berarti jika seperti itu, apa yang sebaiknya Bu Kelly lakukan? Eee, kalau memang seperti itu gitu nggih, kalau memang ada pengaruh dari lingkungan rumah mungkin, saya bisa bertanya kepada orang tuanya gitu ya, Bu, ya. Tanya kalau kegiatan selama di rumah itu seperti apa gitu. Apakah ada kesepakatan-kesepakatan juga di rumah sama dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada di kelas gitu. Kemudian tanya juga kenapa sih, murid tersebut itu sering terlambat gitu, Bu. Atau mungkin di rumah itu, kurang diberikan waktu untuk bermain gitu, kurang diberikan waktu, untuk melakukan apa yang dia suka gitu. Iya, Bu. Mungkin Bu Kelly bisa home visit ya, bisa menanyakan langsung ke orang tua siswa tersebut, kenapa anak-anak bisa seperti itu, bisa ditanyakan eh, sama orang tua gitu, Bu ya. Nggih, Bu. Nanti, ini tuh saya rencana akan mencoba melakukan pendekatan gitu, Bu, pendekatan kepada murid itu dan juga orang tuanya juga gitu, agar bisa melakukan, apa yang sudah disepakati bersama di kelas gitu, Bu. Nah, kira-kira gimana cara Bu Kelly untuk melakukan pendekatan tersebut, Bu? Nggih. Mungkin, saya mau menghubungi orang tuanya dulu, Bu, untuk bisa datang, atau mungkin lebih baik saya silaturahim gitu ya, Bu, ya, ke rumahnya ngoten. Iya, kalau begitu yang mau Bu Kelly lakukan dalam waktu dekat ini kira-kira yang mana dulu, Bu? Mungkin kalau menurut saya lebih baiknya jadi lebih sopannya gitu ya, Bu, ya, saya Ya, itu mungkin datang ke rumahnya saja gitu, home visit gitu. Jadi saya melakukan pendekatan dengan home visit, dari situ mungkin saya bisa, bertanya langsung kepada orang tuanya keseharian anak tersebut di rumah seperti apa, kemudian bertanya, eee apa, kenapa kok dia sering terlambat begitu dan mencari solusi gitu, ngobrol sama orang tuanya, cari solusi untuk kebaikan bersama gitu, Bu. oke Bu Kelly. Semoga bisa dilaksanakan segera nggih, Bu nggih. Nggih. Apakah ada lagi yang mau diceritakan atau sharing sama saya? Ada yang mau diceritakan lagi? Alhamdulillah, Bu, permasalahan saat ini, itu saja dan alhamdulillah dari sharing hari ini bertemu panjenengan, eee
saya jadi punya bayangan untuk melakukan rencana atau sesuatu yang bisa saya laksanakan. Setidaknya kalau rencana tersebut bisa terlaksana, itu semoga anak tersebut itu bisa menjadi lebih baik gitu, kemudian bisa menyepakati kesepakatan kelas, kemudian tidak membuat kegaduhan lagi, dan juga tidak terlambat lagi datang ke sekolah gitu Bu Septi. Iya, betul Bu. Oke, Kira-kira oke. kapan rencana itu dilaksanakan Bu? Insya Allah secepatnya Bu, biar bisa lebih baik secepatnya ya, lebih cepat lebih baik gitu nggih Bu. Alhamdulillah insya Allah secepatnya. Ngoten nggih Bu nggih. Iya, Terima kasih ya Bu siap. Septi, Ya, sudah sama-sama meluangkan Bu. waktunya, bisa mendengarkan cerita saya, jadi saya punya bayangan ngaten. Matur suwun Bu Iya Bu. Septi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.